Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anissa yang ceria, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, sering memberikan nasihat agama, petuah kepada anak dan juga muridnya yang meminta wejangan khusus. Di antara nasihat itu ialah, ya walad, wahai anak-anakku. Nasihat itu mudah dan yang sulit adalah menerimanya, karena bagi pengikut hawa nafsu rasanya pahit. Sebabnya ialah hati mereka menyukai larangan-larangan, khususnya penuntut ilmu yang resmi, dan sibuk mengurus kesenangan nafsu dan kebaikan dunia. Ia menyangka bahwa ilmu semata-mata akan menyebabkan keselamatannya dan tidak membutuhkan amal. Ini adalah keyakinan para ahli filsafat. Subhanallahil azim. Orang yang tertipu ini tidak tahu bahwa ketika menghasilkan ilmu dan tidak mengamalkannya, maka hujjah atas kesalahannya lebih kuat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat ialah orang alim yang Allah tidak memberinya manfaat dengan ilmunya. Diriwayatkan bahwa Al-Junaid, semoga Allah menyucikan rahasianya, terlihat dalam mimpi setelah kematiannya. Dikatakan kepadanya, apa kabar, hai Abul Qasim? Al-Junaid menjawab, kalimat-kalimat itu telah lenyap dan isyarat-isyarat itu telah musnah. Tidak ada yang memberi kami manfaat kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan di tengah malam. Wahai anak, janganlah kamu bangkrut dari amal dan kosong dari ahwal. Yakinlah bahwa ilmu semata-mata tidak menolong. Imam Ghazali memberikan pemisalan, dengan andaikan seorang lelaki berada di padang pasir membawa 10 pedang Hindia dengan senjata-senjata lain, dan orang itu berani dan pandai berperang, kemudian dia diserang seekor singa besar yang ditakuti. Apa prediksimu? Apakah senjata-senjata itu bisa menangkis serangannya tanpa menggunakannya atau menghantamkannya? Sebagaimana diketahui bahwa senjata-senjata itu tidak dapat menangkis kecuali bila digerakkan dan dihantamkan, maka begitu pula andaikan seorang lelaki membaca 100.000 masalah ilmiah dan mempelajarinya tanpa mengamalkannya, semua masalah itu tidak berfaedah baginya kecuali dengan mengamalkannya. Penyair berkata, andai kata kamu menakar 2000 liter khamar, maka khamar itu tidak bisa memabukkan jika tidak kamu minum. Andaikan engkau membaca ilmu 100 tahun dan mengumpulkan 1000 kitab, maka engkau tidak siap menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amal. Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39. Di dalam surah Al-Kahfi Allah juga berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah mempersekutukannya dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 107-108. Itulah nasihat singkat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang merasakan ingin senantiasa istiqomah bersemangat dalam beramal setelah mendapatkan banyak ajaran dan ilmu dari sang guru besar Imam Al-Ghazali. Sahabat Anissa yang merindukan surga,
Kita bisa mengambil hikmah dari tayangan nasihat Imam Al-Ghazali pada anak dan murid-muridnya yang tentu saja mereka orang yang alim dan mencintai serta haus akan ilmu, bahwa semua manusia akan rugi kecuali orang yang beriman. Semua orang yang beriman juga rugi kecuali dia berilmu. Dan semua orang berilmu juga rugi kecuali dia beramal. Serta semua orang yang beramal juga rugi kecuali dialah orang-orang yang beramal dan ikhlas. Wallahu alam. Sahabat Anissa, subscribe dan share video ini ya sobat, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.